wal maqalatu lan utawi maqalah as-salasuna kang kaping 30. Kala iku ngendika sinten Imam Asy-Syibli, ai tegese Asy-Syibliyu sinten Imam Asy-Syibli. Lau dzuktum lamono nyicipi sira kabeh, lau dzuktum lamun nyicipi sira kabeh halawatal wuslati ing manise parek, halawatal wuslati ing manise parek, ai al qurbi tegese parek, ma'allahi sumertane Allah, ma'allahi sumertane Allah Ta'ala maha luhur sinten Allah. La'araftum yakti weruh sira kabeh, la'araftum yakti weruh sira kabeh mararatal qati'ati ing paite pegot, mararatal qati'ati ing paite pegot, ai tegese al-bukti aduh anggo saking Allah, anggo saking Allah Ta'ala maha luhur sinten Allah. Fa innahu mongko satemene pegot saking Allah, fa innahu mongko satemene pegot saking Allah adzabun iku siksa, adzabun iku siksa azimun kang agung, azimun kang agung. Inda ahlillahi ta'ala mungguwe, inda ahlillahi ta'ala mungguwe ahline Allah Ta'ala. Wa kana lan ono wa kana lan ono min tu'aihi iku setengah saking tungone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana lan ono min tu'aihi iku setengah saking tungane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqni ladzatan nadhari ila wajhikal karimi wa syauqi ila liqa'ik. Allahumma duh Allah, Allahumma duh Allah, urzuq mugi paring rizki panjenengan, urzuq mugi paring rizki panjenengan ni ing ingsun ladzatan nadhari ing ladzatan nadhari ing ledzate ningali
ladzatan nadhari ing lezate ningali ila wajhika maring zat panjenengan, ila wajhika maring zat panjenengan al-karimi kang mulya, wa syauqilan bronto ila liqaika maring ketemu panjenengan, ila liqaika maring ketemu panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, adapun maqalah as-salatuna yang ke-30. Qala itu telah berkata siapa? Asyibliyu, Imam Asyibli. Imam Asyibli seorang imam besar. Beliau berkata, lau dzuktum, kalau kalian merasakan, ya, kalau kalian merasakan halawat al-wuslati, manisnya dekat, ay al-qurbi ma'allahi ta'ala, yakni manisnya dekat dengan Allah Ta'ala, la'araftum, sungguh kalian akan tahu marorotal qati'ati, pada pahitnya berpisah ay al-bu'di anhu ta'ala, yakni jauh dari Allah Ta'ala. Ini ucapannya seorang wali, mas, orang yang dekat dengan Allah, orang yang telah merasakan manisnya iman. Ya, ada orang itu ketika ibadah sholat, ya, dia betul-betul udah gak merasakan yang lainnya. Karena apa? Udah hanya Allah yang ada. Yang dikisahkan yang sering kita dengar, Sayyidina Ali karamallahu wajah, ketika beliau kena panah di punggungnya, apa kata beliau? Kata Sayyidina Ali, cabutlah panah ini ketika aku sholat, ya. Maka ketika beliau takbir Allahu Akbar, masuk maka sahabat beliau mencabut itu panah dengan sekuatnya, gak terasa. Sayyidina Ali gak merasakan apapun, tetap aja asik dengan sholatnya. Allah, karena apa? Karena telah merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah, nikmatnya wusul kepada Allah. Tuh, kalau kita kan gak, jangankan panah, nyamuk aja nih, astagfirullah, banyak banget nyamuknya. Padahal nyamuk, ya toh, inilah kita. Nah, ini kata Imam Asyibli, kalau orang sudah merasakan manisnya iman, manisnya bertemu dengan Allah, ini, dekat dengan Allah ini, yang lainnya gak dihiraukan, mas, ya, yang lainnya gak dihiraukan sama sekali. Bahkan sangat menyakitkan ketika berpisah dengan Allah. Ya contohnya nih, kalau kita dekat dengan orang yang kita cintai, ya Allah gak terasa, mas. Orang yang dekat dengan orang yang kita cintai, kita
nggak terasa melakukan satu yang nggak sewajarnya, itu nggak terasa. Dulu bapak waktu pengantin baru jalan dari mana mah? Dari depan itu tuh perempatan Egypt sampai Mual, nggak terasa, ya toh. Pulang jalan lagi, padahal naik angkot juga bisa, memang sengaja pengen jalan berdua, ya toh. Karena apa? Karena ya itulah, kalau orang senang itu apapun jadi yang tadinya nggak senang, ya sesuatu yang tidak mengenakan jadi enak aja gitu. Ya kalau orang senang, Mas dicubit sakit nggak? Dicubit sakit nggak? Tapi kalau yang mencubit itu yayangnya, yang mencubit itu yang disenangi, dicubit nggak terasa apa, cubit lagi atau begitu, minta dicubit lagi tambahan. Neng cubit lagi. Karena orang itu kalau udah demen, seneng, apa yang membuat senangnya, yang disukai itu menjadi kesenangannya. Paham? Gitu. Pokoknya kita seneng nih, kita seneng sama anak, orang tua sayang kepada anak, ya. Kita berkorban berapa saja melihat anak senang, itu orang tua senang, ya toh. Nah kita sayang banget sama anak, kita belikan barang yang harganya mahal ke anak, anak senyum, senang kita, ya toh. Contohnya begini nih, kita sayang sama anak, ya toh. Kadang-kadang kita nggak menghiraukan diri kita sendiri, badan kita sendiri, yang kita urusi anak kita mandiin, ya toh. Kita mandiin, kita bedakin, kita wangi-wangiin, walaupun maknya belum ngapa-ngapain kan. Nggak ada kan ceritanya anak jadi ganteng kemudian ibunya jadi cantik kan, enggak kan. Tapi kita senang melakukan itu semuanya. Karena apa? Cinta kita kepada anak. Melihat anak bahagia, maka dia akan bahagia. Begitu juga kalau orang sudah dekat dengan Allah, ya, dekat dengan Allah, maka dia akan merasakan manisnya iman, manisnya ibadah kepadanya. Sholat, Kanjeng Nabi itu Mas, Kanjeng Nabi itu kalau udah waktu adzan sholat, Masya Allah, langsung kayak gak kenal sahabat. Ketika terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Kanjeng Nabi langsung buru-buru, hanya Allah yang dituju. Itu menurut Imam. Nah kata Imam Asyibli, kalau kalian sudah merasakan manisnya berdekat dengan Allah, maka kalian akan tahu pahitnya berputus dengan Allah. Nah gitu. Sama orang itu kalau cinta sama seseorang, ketika seseorang itu jauh, ya Allah, gimana rasanya Mas? Mas pernah jatuh cinta enggak? Mas Said yang udah pernah nih, Mas Said sekarang udah menikah, kan gitu kan? Kalau orang udah sayang, kalau orang udah cinta, ya Allah, pengennya deket aja. Ketika menjauh, ini pacarnya jauh, keliengan dia, pusing kepalanya. Itu. Nah ini hanya kalau ini umpamanya saja Mas. Kalau Mas itu mencintai seseorang, dekat, ya Allah, senang sekali, bahagia sekali. Ketika kekasihnya itu jauh, maka dia betul-betul merasakan kesepian gitu. Sama kalau kayak wali-waliullah itu, pengennya mereka selalu dekat dengan Allah. Kata beliau, "Lau dzuktum halawatal wuslati la araftum mararatal qati'ati."
Kalau kalian merasakan manisnya dekat dengan Allah, maka kalian akan tahu bagaimana pahitnya jauh dengan Allah. Gitu. Wa kana dan ada min du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apalin nih, apalin. Doanya Rasulullah, doa munajat kepada Allah nih. Allahumma rzuqni ladzatan nadhari ila wajhikal karim wasyauqi ila liqa'ik. Coba bareng-bareng. Ini dihafalin. Coba Mas Adi, apalin dulu, apalin. Yang udah hafal ngacung. Ayo. Yang udah hafal ngacung. Nanti kalau ditunjuk tambah. Yang udah hafal, ayo Mas Adi. Ya, ayo yang lain. Duh, kepriu ayo. Ya Allah, ini doa luar biasa, Mas. Allahumma ya Allah, urzuq, berikanlah rizki ini kepadaku. Ini doanya Kanjeng Nabi loh, Mas. Ya, berikanlah kami rizki ya Allah, ladzatan nadhari ila wajhikal karim, bisa melihat zatmu yang mulia tuh, Mas. Ya, makanya nih wali-waliullah nih, Mas. Wali-waliullah nih yang majdub jadab, wali jadab yang ditarik itu majdub. Orang wali-wali itu, Mas, dunia gak ada apa-apanya. Karena apa? Yang dilihat hanya Allah. Maka orang melihat mereka itu seperti orang gila, senyum sendiri. Yang dilihat Allah, ya kan? Kayak Habib Syekhon. Habib Syekhon itu dalam kehidupan sehari-hari seperti ini, seperti orang gila, seperti orang gila. Habib Syekhon kenal, tapi semua ulama, kiai-kiai kita, guru-guru kita, ya Allah, mereka pada paham kayak gitu. Seperti orang gila. Kayak siapa? Habib Ja'far, seperti orang gila. Karena apa? Yang diingat hanya Allah, 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 Allah saja. Allah, Allah, ya kan? Seperti orang gila. Mas pernah melihat dulu waktu saya kecil, ada apa namanya, Warok Suramanggolo, Suminten Edan. Nah, pernah dengar? Ini orang Jawa Timuran ini mah. Warok Suramanggolo, Suminten Edan. Warok Suramanggolo itu dikisahkan seorang bapak yang punya kekuatan yang luar biasa, punya anak namanya Suminten, tapi edan karena mencintai seorang pemuda namanya siapa? Broto ya. Mas Broto. Jadi yang disebut Mas Broto, Mas Broto, Mas Broto, hanya Mas Broto yang ada, kayak orang gila. Sama kayak wali-waliullah, hanya Allah, Allah, Allah. Sehingga dalam kenyataan ini seperti orang gila, ya, seperti orang gila. Karena yang diingat hanya Allah, merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Nah ini, Mas, bahkan nih, Mas, nanti semua hamba Allah itu kalau sudah masuk surga, semoga kita masuk surga semuanya ya.
Nanti kalau kita sudah masuk surga, Masya Allah, dikasih kenikmatan yang gak ada pernah kita lihat, gak pernah kita melihatnya, gak pernah kita mendengar, gak pernah terbesit dalam hati kita. A'datul ibadiyas sholihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbin bashar. Telah aku sediakan kepada hamba-hambaku yang soleh, di mana mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, bahkan tidak pernah terbersit dalam hati manusia itu. Kenikmatan surga, Mas, Masya Allah. Dikasih makanan yang dimana kita gak pernah melihat makanan itu. Rasanya belum pernah kita merasakan makanan seenak itu. Wah gitu. Mas akan bertemu dengan istri, ya, dengan perempuan yang disediakan oleh Allah, bidadari di mana Mas gak pernah melihat perempuan secantik dia. Gitu, gak pernah. Mas, siapa artis yang paling cantik, Mas? Gak tahu ya, gak pernah lihat. Mas, nih santriwati nih, siapa aktris ya? Kalau laki-laki apa namanya? Aktor yang paling ganteng siapa? Siapa? Istri Mas Said siapa, Mas? Mbak. Istri Mas Said siapa, lupa namanya? Mbak Wiji. Yang paling ganteng siapa, Mbak Wiji? Mas Said. Gitu ya suaminya nanti kalau saya ngomong ini nih. Ya. Aktor Nisa nih. Aktor yang paling ganteng siapa, Ndek? Siapa? Nggak tahu juga. Misalnya ketika saya pernah nanya ini kepada orang, Mas jamaah, kata Sahrukan. Sahrukan. Perasaan biasa-biasa aja. Yang ganteng siapa ya? Biasanya kalau yang ganteng itu dulu Satria Bergitar itu Kak, Raja Rumah Irama waktu mudanya. Dulu. Terus apa? Barry Prima dulu, jangan lihat sekarang. Barry Prima dulu kan, luar biasa. Dulu ya Bang Gadang, itu kata orang-orang itu Ari Gunawan dulu kan. Adhan Bangun mah bukan ganteng, gimana sih mah? Bukan ganteng, yang ganteng Sahrul Gunawan dulu kan, waktu film Jin dan Jun. Sahrul Gunawan dulu kan, waktu dulu kan jadi idola. Ya Allah, Mas ngeliat perempuan dia Sahrul Gunawan kayak gitu dulu tuh ya, jangan sekarang, udah tua sekarang juga. Dulu Rano Karno. Kita ngeliatnya. Ini yang perempuan, yang laki-laki dulu yang cantik itu Desi Ratnasari, ya toh? Ayu Ting Ting dulu. Ini dulu kita ngomong dulu. Iya, dulu. Kalau sekarang siapa? Sekarang siapa Mas Hamzah? Ini Mas Hamzah tahu ini. Syahrini. Kita ngelihat perempuan yang menurut Mas cantik tuh, ya toh, nanti dibandingkan dengan perempuan atau bidadari yang disediakan oleh Allah nih, gak ada sekuku hitamnya, gak ada sekuku. Masya Allah cantiknya. Mas harta kan orang kesukaan orang kan harta tahta wanita. Ya toh, yang wanita udah nih cantik banget. Kalau laki-laki ganteng banget, nggak pernah dilihat. Ya toh, harta tahta wanita. Tahta di sana Mas kan jadi raja. Ya toh, kalau harta Mas gak pernah melihat keindahan yang ada di surga. Di surga itu gak pernah terlihat di dunia. Rumah, Mas pernah melihat rumah bagus, gede, indah, gak ada apa-apanya dibandingkan dengan
Apa Mas? Bangunan yang disediakan oleh Allah nanti di surga. Nih, kita udah dikasih bangunan yang serba indah. Mobil, ini kendaraan. Kasihnya kendaraan yang paling superjet nih, cepat segala macam, yang nggak pernah kita lihat di dunia. Semuanya serba indah, semuanya serba nikmat makanannya. Ternyata ini Mas, ternyata semuanya ahli surga ditanya, apakah kalian puas gitu? Wah, puas ya Allah. Apakah kalian pengen merasakan sesuatu yang lebih ini? Apa kata ahli surga ini? Saya terjemahkan bebas. Emang ada ya Allah yang lebih dari ini semuanya? Emang ada? Kemudian Allah membukakan hijabnya. Maka para ahli surga itu, ahli-ahli Allah, itu ketemu dengan Allah. Mereka melihat zat Allah yang nyata. Masya Allah, kesenangan, kenikmatan yang mereka rasakan di surga saat itu semuanya hilang begitu saja. Karena apa? Ternyata yang paling indah, yang paling nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tuh Mas. Makanya Allahumma rzuqni ladzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, berikanlah hamba ya Allah bisa merasakan lezatnya melihat zat-Mu yang mulia tuh, yakni surga. Itu kenikmatan yang gak ada bandingannya Mas, gak ada taranya. Dengan semua keindahan surga, semua kenikmatan surga, ternyata yang paling nikmat adalah melihat zat Allah. Yang selama ini kita menyembah nih, kita beribadah, gak bisa melihat Allah. Bahkan Nabi Musa alaihissalam pengen melihat Allah secara langsung. Kata Allah, Musa, kamu gak bakalan mampu untuk melihatku, karena mata ini masih mata dunia Mas. Belum nanti di akhirat. Kalau di akhirat nih mata kita kuat memandang Allah, ya kan? Ini Masya Allah, nikmat betul ya, nikmat. Saya dulu pernah nih Mas ketemu sama orang yang biasa ketemu Kanjeng Nabi katanya. Itu kalau pas ketemu itu mimpi ketemu Kanjeng Nabi maksudnya. Itu nikmat banget, bahagia betul. Dan ketika Kanjeng Nabi mau pergi itu, ya kata orang ini, ya Allah sedih, gitu, pengen nangis katanya, karena mau ditinggal Kanjeng Nabi. Itu Mas, ya. Wasyauqi ila liqa'ik, dan apa namanya, syauq itu merasakan apa nama itu, bronto itu apa? Gimana bahasa Indonesianya ya? Gimana Mas Adi bronto itu? Kangen. Wasyauqi, ya merasakan kangen yang luar biasa ila liqa'ika, untuk bertemu denganmu ya Allah. Makanya Habib Munzir itu kalau disebut ya Rasulullah, dia langsung bergetar gitu. Karena apa? Begitu kangennya pengen ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika beliau berumur 40 tahun beliau wafat nih, Habib Munzir. Beliau sering ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya beliau itu dikisahkan, ya Rasulullah, saya pengen ikut panjenengan ya Rasul. Ya kan? Belum waktunya ya Munzir. Nanti ketika kamu udah umur 40 tahun, nanti kamu akan ketemu dengan aku. Bener 40 tahun Mas, beliau wafat. Itu kalau udah yang dicintai hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah pasti cinta kepada Allah. Gitu, paham? Makanya bronto itu kangen, rindu. Syauq itu rindu berat. Mas punya kekasih, di mana kekasih Mas itu ada di Papua, jauh-jauh aja. Papua sana, aduh, rindunya luar biasa. Miss call, udah video call, ini belum bisa mengobati rindu, belum bisa, ya kan?
tapi ketika mau misalnya kurang seminggu mau ketemu, Masya Allah, pikirannya hanya dia, jadi lagu itu. Ya toh? Nah itu makanya ini doa, apalin ini doanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqni ladzatan nadhari ila wajhikal karim wa syauqi ila liqa'ik. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini bisa merasakan lezatnya, ya, lezatnya melihat wajah-Mu yang mulia, dan berikanlah rasa rindu yang amat dalam bertemu denganmu. Ya, udah pada hafal kan? Udah dibaca lagi, tiga kali. Allahumma rzuqni lagi. Nah itu dibaca habis sholat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahaladzim subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.